Pada kesempatan kali ini saya Michael Fernando Delon Siregar dengan NIM 2220545 yang duduk di kelas SI 2Q ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan cara membuat video seperti yang dipandu oleh ibu mata kuliah, ibu dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dewi Maharani sebagai dosen pengampu mata kuliah desain web. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari bab pertama sampai dengan bab yang ke-15 atau 16 yang terakhir. Nah, dengan durasi minimal 30 menit. Bagian pertama, HTML. Nah, HTML ini bisa dibilang untuk membuat suatu web yang sederhana. HTML ini yang paling utama untuk mempercantik itu CSS. Jadi perangkat utamanya itu web browser seperti Chrome, Firefox, Internet Explorer, atau Safari untuk MacBook. Setiap browser memiliki perbedaan dalam hal menampilkan halaman web dan fitur-fitur yang didukung dalam HTML dan CSS. Nah, saya saat ini web browser saya yaitu Google Chrome. Oke, ini penjelasan dari Firefox. Ini salah satu aplikasi web browser ya, searching engine pada komputer ya. Namun sekarang sudah kurang lebih hampir beberapa tahun ini kurang diminati pengguna komputer. Yaitu Google Chrome adalah web browser besutan Google yang memiliki banyak keunggulan. Chrome bisa dikatakan browser yang sangat ringan, cepat, dan kaya akan aplikasi add-on. Jadi Google Chrome ini memiliki banyak engine WebKit serta fitur-fitur untuk teknologi HTML dan CSS. Jadi sangat memudahkan untuk kita yang mendesain sebuah website. Oke, kita lanjut. Nah, untuk text editor itu adalah kata-kata ataupun proses pengkodingan dalam membuat sebuah desain. Jadi di sini mempunyai Adobe Dreamweaver. Saya tidak menggunakannya karena mungkin laptop saya tidak mencukupi, tidak support dengan aplikasi tersebut. Dan di sini ada Notepad++. Nah, saya juga tidak menggunakan ini karena menurut saya kurang efektif dalam pembuatannya. Nah, Sublime Text adalah text editor yang terbilang masih baru namun sangat mudah digunakan. Penampilan simple namun enak dipandang. Sublime Text ini adalah aplikasi berbayar namun bisa juga tidak berbayar, tapi versi demo. Walaupun versi demo kita tidak mengurangi nilai ataupun cara kita mengcoding sebuah program desain sehingga tidak mengurangi nilai hasilnya juga. Menurut saya Sublime Text ini adalah aplikasi text browser yang bagus. Oke, add-on. Apa itu add-on? Firebug atau add-on itu seperti aplikasi tambahan yang bisa masuk dalam sebuah website ataupun di dalam sebuah kode HTML. Ini dia. Ini untuk mempermudah kita juga, aplikasi ini untuk mempermudah membuat style dalam sebuah HTML dan menggunakan CSS juga untuk mengetahui elemen-elemen yang ada dalam komputer. Oke. Pengenalan HTML. HTML, inspect element.
membuat website dalam 1 menit. Nah, ini benar ya, teman-teman, ibu juga. Jadi website dalam 1 menit itu memang gampang sekali ya, dengan cuman hanya membuat beberapa kata saja sudah bisa tampil di dalam website tanpa ada coding-coding yang rumit dalam penugasan atau pengoperasian dalam sebuah operasi komputer. Jadi untuk membuat sebuah website yang sederhana sekali saja tidak membutuhkan banyak coding. Yang pertama kita harus mengerti HTML itu bagaimana. Nah, tag HTML pengenalannya sebagai formatnya seperti ini, kita bisa lihat sendiri ya. Dalam setiap tag HTML bisa disisipkan berbagai atribut yang berfungsi menampung informasi tertentu. ID dan kelas yang berfungsi untuk memberi nama suatu tag sebagai referensi CSS. Jadi kalau dalam pengenalan HTML, di dalam setiap kelas ataupun div ataupun percabangan dari CSS dari HTML ini dapat ditambahkan CSS ataupun untuk mempercantik gitu. Cascading style sheet. Contohnya seperti gini, ada yang strong. Kita bisa menambahkan sebuah style dengan tag di dalam struktur HTML. Nah, ini struktur HTML yang sederhana. Untuk membuatnya ini kita pertama-tama harus membuat tekan Ctrl S atau Ctrl Save, lalu buat nama file kita tergantung dari file kita apa. Lalu belakangnya harus ada titik HTML sehingga mempermudah kita untuk membuat tag. Jadi dia langsung ke di tag semua semua operasinya. Contoh, kita tekan HTML lalu kita langsung klik atau tekan tab, dia langsung ke bawah, langsung membuat sebuah HTML yang lengkap dengan head, body, dan tutup HTML. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi gitu. Tuh. Tag awal. Nah, ini dia menginformasikan sebuah dokumen di dalam, yaitu tentang HTML. Jadi doc type HTML, bukan JavaScript, bukan loader, bukan PHP ataupun loader gitu. Head sebagai kepala. Jadi informasi dalam kepala ini bisa banyak, bisa style, bisa juga metaname. Biasanya metaname itu misalnya untuk website kita biar bisa ke device mana saja, kayak contohnya handphone maupun di laptop. Title ini adalah judul. Saat kita klik kanan open in browser, di kolom title itu akan tercantum di atas itu nama, misalnya latihan 1 desain web. Nah, akan tampil di atas di tab atas dalam Google Chrome akan tampil latihan 1. Itu gunanya. Body. Nah, body ini adalah tampilan browser yang sangat banyak, yang bisa bercabang-cabang sampai ke bawah. Dan dari body itu kita bisa buat header, kita bisa buat isi, container, div, class, tr, untuk tabel dia trtd, lalu juga dia bisa ke footer. Jadi body ini adalah yang pengemasan utama dalam sebuah desain web. Oke. Kita lewatin saja. Nah, untuk membuat sebuah gambar, mengenal atribut HTML. Setiap HTML dapat memiliki satu atau lebih atribut, sehingga atribut ini berfungsi untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan tag tersebut.
Nah, pada tag IMG, nah dia akan keluar SRC atau search, IMG search. Nanti akan setelah kita enter, kita akan menemukan IMG SRC. Jadi dia ingin mengetahui lokasi foto yang akan ditampilkan, mengoperasikan gitu. Contohnya IMG SRC sama dengan tanda kutip gambar titik JPG. Nah, jangan lupa ini kadang-kadang yang sering kita lakukan, yaitu lupa melihat tipe data gambar yang akan kita tampilkan. Nah, walaupun nama filenya gambar, belum tentu semua gambar itu JPG. Bisa GIF, bisa PNG, dan bisa JFIF. Jadi banyak jenis tipe data dalam gambar gitu. Nah, ini lebih sederhana lagi ya. Nah ini codingnya. Doc HTML, title, judul file HTML, P ini untuk paragraf. Adalah contoh pemuatan gambar pada file. Nah, HTML P, tutup, IMG search, logo, PNG. Nah, ini akan tampil seperti ini. Codingnya akan tampil seperti ini. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, bahwa setiap file itu tipe data berbeda-beda. Jadi sebelum untuk memuat data, kadang-kadang ada nih coding tapi belum melihat tipe datanya. Jadi kenapa nih kok nggak keluar fotonya, kok nggak tampil gambarnya. Nah, teman-teman kadang melupakan titik PNG. Jadi salah sedikit aja nama filenya ataupun ada miss sedikit, dia tidak akan tampil. Karena dia langsung jadi anomali, langsung tidak cocok gitu, inkonsistensi gitu. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, ini juga dimensinya juga penting ya teman-teman ya. Nah, dalam CSS nanti itu bisa diperkecil, bisa diperbesar. Walaupun pixel di dalam foto kita itu misalnya tinggi sampai 4K atau 4000 byte. Jadi kita bisa atur di CSS dengan menggunakan width dan height gitu. Oke, kita lanjut. Nah, penulisan lokasi file. Lokasi file ini misalnya dalam folder yang berbeda. Misalnya latihan 2.html. Nah, biasanya dia akan otomatis ke search. Misalnya kita buat latihan atau gambar 1.png jika di dalam satu folder yang sama. Nah, ini berbeda foldernya, maka akan dibuat tanda slash. Images slash logo garis royal titik png. Nah, kan seperti juga kalau mau di directory lain juga bisa. Dan untuk dalam JavaScript ataupun ngambil foto dari luar dari website juga bisa dengan copy by browser gitu, bisa. Namun jika itu di copy saat membuka HTML, kita diperlukan akses internet untuk dapat mengakses atau melihat gambar tersebut. Jika tidak, maka tidak bisa gitu. Oke, yang keempat yaitu membuat link. Membuat link gampang ya, tinggal tag A langsung tag. Jadi misalnya kata-kata, misalnya home, kita ingin membuat link home biar supaya dapat kita akses balik ke menu utama, sehingga kita langsung tekan klik A, tag A aja dalam sebuah kata-kata yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, ini dia pakai www.alamat tujuan itu biasanya pun pakai tag HTML juga bisa teman-teman. Jadi yang terbuka yang mana gitu. Contohnya kayak gini lebih tepatnya. Oke. Ini codingnya jadi A latihan1.html buka latihan 1. Nah, kata-katanya itu yang buka latihan 1.
nanti dia akan buka kata-kata buka latihan 1 itu akan bergaris bawah. Nah, dalam CSS nanti bisa diatur agar tidak kelihatan tuh bergaris bawahnya. Nah, tag A juga. Jadi tag A ini saat kita menekan program ataupun menu, dia akan dialihkan ke HTML yang lain atau ke menu lain. Nah, pastikan juga kita membuat HTML latihan keduanya juga. Jika kita tidak memiliki HTML yang kedua, maka latihan 2 itu tidak bisa diakses. Begitu. Oke, jangan lupa di save. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat sendiri ya. Bergaris bawah. Nah, latihan 1. Warnanya warna biru. Nih, warna biru. Nah, dan bergaris bawah. Nah, kan kalau untuk website untuk cantik-cantik gitu kan, kita kan nggak suka nih lihat yang kayak gini. Jadi untuk sebuah website kita harus menggunakan CSS biar supaya lebih cantik gitu. Akan seperti kayak gini ya. Kembali ke halaman utama, klik, dia akan balik ke halaman pertama gitu. Sesuai ref yang kita buat gitu. Oke. Nah, saat linknya tidak disertakan atau tidak ada link yang akan dibuat, maka akan tampil seperti ini. No web page was found for the web address. Jadi tidak ada, walaupun misalnya ada di luar. Jadi kita harus memang benar-benar buat juga untuk HTML yang kedua. Jadi dia akan tampil gitu, nggak seperti ini. Oke. Ini link email. Nah, sama ya, pakai A juga, tag A. Bisa juga saat kita membuat nomor kontak atau kontak info dalam sebuah website kita di dalam codingnya tinggal membuat tag A, lalu kirim email, udah selesai gitu doang. Heading, penjudulan. Nah, ini codingnya ya. Heading, head. Jadi heading itu nggak harus berada di head. Jadi heading itu yang di bawah body yang pertama-tama. Contohnya pendahuluan, bab 1, bab 2, latar belakang. Nah, itu kan pembuatan heading itu setelah body, sehingga apa yang tampil di dalam website akan tampil di situ. Nah, jika ingin membuat website yang bagus, jangan lupa kita membuat komentar juga di atasnya sehingga kita tahu ini tag apa. Jadi dalam CSS akan mempermudah kita untuk memperbaiki CSS-nya ataupun di mana hal yang perlu diperbaiki gitu. Oke. Ini ya teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini bab 1 ini pakai H1 dia. Ini H1, ini H2. Jadi H1 itu kayak judul heading 1, heading 2, semakin kecil headingnya atau semakin besar headingnya H1, H2, H3, H4, H5, maka semakin besar akan semakin kecil pula huruf yang akan ditampilkan dengan bercetak begini, bercetak tebal gitu. Jadi H1 berarti tulisannya gede gitu, H2 lebih kecil dari H1 gitu. Nah, judul situs, judul artikel. Ini H3. Nah, bisa kita lihat ya perbedaannya. H1 itu lebih gede, H2 itu seperti ini, lumayan gede tapi masih terbilang lebih kecil dari H1. H3 makin lama makin kecil, Nah, tuh sampai H4 ya. Subjudul, membuat daftar isi atau list. Nah, dalam sebuah website ada yang namanya saat itu order list. Order list ini tag dimana kita saat kita meng-tag ini itu listnya, dan all ini order list. Jadi order list ini yang ada nomornya, ada angka untuk dalam pembuatan tagnya, penomoran, ada penomoran secara otomatis dalam item tersebut. Contohnya akan seperti ini ya, ini akan seperti ini juga. Nah, unordered list,
kebalikannya, tidak ada nomor, jadi dia sebuah titik aja. Eh, nah, inilah biasanya kita untuk membuat website sebagai heading itu tag all-nya itu sebagai kayak home, desain, kontak info dan lain sebagainya. Nah, dan listnya ini akan seperti ini ke bawah. Itu secara default. Definition list untuk strukturnya sama ya, untuk sebagai deskripsi. List bersarang. Nah, ini kita bisa lihat dari all dulu terlebih dahulu. Listnya pertama pergi ke pasar, beli sayuran dan lain sebagainya. Maka tampilan pada browser akan terjadi seperti ini. Nah, ada setiap nih, ini bisa kita lihat ini dari all-nya, all, terus ini list yang pertama, terus langsung diganti ke all, buka all lagi, baru list ke satu, kedua, baru ini all lagi dibuka di sini, all, baru list lagi gitu. Jadi makin banyak dia, cuman penempatannya terbilang kurang rapi. Nah, ini dia, memahami tag division. Ada divisionnya itu header, content, sidebar, dan footer. Jadi header ini seperti kepala ya dalam website. Saat kita membuka website, dia akan jadi seperti ada home, ada tag, dan ada info gitu. Jadi kita akan buka contohnya langsung saja. Oh, nih di sini. Nah, kita buka ini Chrome apa yang pernah saya buat. Jadi ya. Nah, kita lihat kembali header. Nah, bagian kepala website yang berisi logo website, nama website, slogan website, dan menu website lainnya. Nah, saat kita lihat, nah inilah yang dikatakan sebagai header. Nih, saya seperti ini. Ini adalah header ya teman-teman. Kita tutup sebentar. Nah, ini juga, ini header juga nih. Nah, oke. Konten berisikan isi dari website itu sendiri. Jika website berupa weblog, maka kontennya postingan terbaru atau informasi lainnya. Nah, bisa kita lihat langsung bahwa ini kontennya yaitu online shop baju, online shop baju. Jadi yang tampilkan outfit pilihan, dan di sini akan ada pria, kita bisa lihat pakaian. Nah, aksesoris, bag, sepatu, ini kurang diganti nanti pakai bahasa Indonesia. Outer, begitu. Jadi saat kita membuka konten ini akan tertampil gitu tentang website yang kita buat. Sidebar berada di samping konten dan biasanya berisi iklan, kategori, artikel, dan widget hiasan situs lain. Mari kita lihat sebentar apakah ada. Contohnya bisa seperti ini juga. Nah, ini sidebar juga nih. Ini saya pakai font Awesom, jadi akan tampil seperti ini dia. Gitu. Oke, kita lanjutkan footer. Nah, footer itu bagian kaki dari website yang pada umumnya diisi dengan tag website tersebut. Nah, footer ini berfungsi untuk copyright agar orang tidak gampang mengambil hak cipta kita dalam sebuah website. Nah, seperti ini contohnya. All right reserved, copyright 2021 Michael Fernando, atas nama saya sendiri. Oke.
Oke, begitu. Lebih sederhananya seperti surat dalam pembuatan header, ada kop suratnya, ada isi, penutup, tanda tangan, begitu. Nah, pakai ID. Nah, untuk pemula ini agak lebih rumit daripada yang dibayangkan, karena ID ini berfungsi untuk ngetek saat CSS akan mengedit sebuah desain. Nah, tagnya itulah yang akan didesain. Jadi ini lebih kompleks lagi. Nih, ada pakai ID atau pakai ID atau pakai kelas. Nah, kelas digunakan untuk penamaan elemen. Tuh, penamaan elemen. Jadi untuk elemen atau unsur tertentu, strukturnya yang dalam HTML ini akan terbilang lebih memudahkan pengoperasian dalam CSS nantinya, bahwa nanti kelas ini biar bisa lebih spesifik lagi bagian mana yang akan diedit, begitu. Jadi kode HTML-nya seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah ketika Anda memiliki beberapa elemen dengan karakter format yang sama, gunakan kelas sebagai penamaan dan gunakan ID untuk elemen yang berbeda. Jadi div kelas baru ID, misalnya divisi kan, container, contoh container, sidebar, footer, dan header. Nah, itu memudahkan kita untuk mengedit dalam CSS gitu. Nah, memahami hubungan child, parent, dan siblings. Nah, ini dia. Jadi parent itu kayak keseluruhan family-nya, itu lebih keseluruhannya, contohnya kayak wrapper, container, lalu di dalam wrapper itu kan terbagi atas banyak konten, contohnya seperti artikel, mungkin ada sidebar, dan juga ada footer, begitu. Jadi di setiap tag HTML itu divisi perlu namanya penamaan dalam sebuah ID agar mengetahui dan lebih gampang untuk mengedit dalam CSS. Nah, ini form. Dalam sebuah website biasanya ada form, contohnya kayak Facebook, Yahoo, Twitter, dan Instagram gitu. Dalam sebuah website ini biasanya form ini untuk registrasi ataupun sign up untuk membuat website baru atau membuat akun dalam sebuah website tersebut. Jadi pembuatan form ini terbilang mudah karena kita langsung tekan form, input, lalu formulir pendaftaran. Nah, contohnya ya, kita lihat label. Nah, label ini untuk judul samping itu nama, jenis kelamin, atau email, tanggal lahir gitu. Oke, kayaknya kecepatan. Iya. Oke, teks. Nah, kontrol input. Nah, input inilah yang nanti saat kita klik dia akan tampil penginputan. Kita bisa menulis ataupun mengetik nama, contoh Michael gitu, bisa. Tuh nama lengkap. Nah, di tag HTML ini dibuat nama lengkap Rian Ariona. Nah, kita bisa ngetik apapun yang kita mau, tergantung nama kita gitu. Nah, dalam sebuah form ini. Oke. Nah, text area ini biasanya kalau untuk yang panjang-panjang, contohnya alamat. Alamat itu kan panjang, ada RT RW, ada kelurahan, ada kecamatan. Jadi dibuat text area
biar supaya lebih fleksibel. Nah, garis ini bisa ditarik, ditahan, ditarik, jadi kelihatan lebih banyak. Nah, bisa ditarik ke bawah, bisa tarik ke kanan juga. Jadi diagonal juga bisa. Jadi mempermudah jika kita memiliki alamat yang cukup ribet, apalagi yang di daerah, agar tahu gitu. Combo box adalah kontrol yang memiliki pilihan ketika di link. Nah, seperti ini combo box nih, option. Jadi dia akan terbuka seperti ini. Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, tergantung kepunyaan kita. Nah, submit button ini dia saat kita tekan, dia akan mengirimkan data kita itu ke dalam sebuah tag HTML ataupun ke dalam sebuah form yang lain, sehingga saat misalnya kita ingin mengirimkan data keluarga untuk disimpan ke Dapodik contoh, sehingga saat klik kirimkan data ini dia akan mengirimkan data langsung ke Dapodik. Nah, mencantumkannya menggunakan tag A juga untuk langsung ke Dapodik begitu. Nah, ini sudah dicoba ya. Saya sudah mencoba di rumah dan hasilnya juga seperti ini. Lebih bagus malah. Oke, kita lewati saja. Nah, bab 9 tabel. Nah, tabel ini dia lebih membuat kotak gitu biar rapi. Jadi untuk membuat form tadi juga bisa menggunakan tabel. Jadi sehingga dia lebih cantik, lebih rapih. Contohnya akan seperti ini. Mari kita lihat sebentar. Untuk pembuatan, kita mari lihat desain web HTML. Ini ya. Ini untuk biodata diri. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau menggunakan ya, bisa kita lihat sendiri ya. Kalau menggunakan tabel dalam sebuah form, dia akan menjadi seperti ini, kelihatan lebih rapi. Berbeda saat kita lihat saat di form pertama yang ini. Nah, ini kan kayak kedekatan, yang ini kejauhan. Nah, ini nggak beraturan, ya kan? Nah, bisa kita bandingkan sendiri. Kita taruh dulu di tabel. Nah, baru langsung kita lihat nih. Nih, saya sudah buat tuh dosen mahasiswa, login mahasiswa. Ini pakai input juga. Nah, ini menggunakan tag all tadi. Ini juga menggunakan tag all. Begitu. Jadi untuk tanggal lahir ini tinggal date aja gitu. Nah, kalau ini namanya radio. Jadi radio ini dia hanya bisa dipilih satu. Nah, untuk checkbox kita bisa memilihnya ketiga-tiganya gitu. Nah, dan ini option, kita bisa memilih sama juga seperti ini ya, kita bisa milih. Nah, ini login, reset dia akan terulang. Nah, gitu, kembali dia akan kembali. Oke. Nah, untuk dalam tag saya membuat misalnya nih Michael Fernando, tagnya itu langsung ke Instagram saya, bisa menggunakan ref tadi tag A, dan ini juga langsung alamat rumah saya, dan ini job street saya gitu. Jadi dalam sebuah desain web ini kita bisa belajar banyak, kita bisa ngisi banyak hal dalam sebuah website. Kita tergantung selera kita mau buat seperti apa. Oke.
Ini sudah lewat tadi ya. Ini tadi tabel. Nah, kita lihat. Nah, dia pakai TR untuk tag pertamanya, dia TR TD sebagai tabel data. TR itu table row atau bisa kita bilang baris gitu. Nah, row span, call span kita bisa lihat. Nah, dia akan seperti ini menggunakan row span. Ini call span, ini row span. Begitu struktur tabel yang dianjurkan. Nah, seperti ini. Saya kurang dalam pembuatan HTML, saya kurang memakai tabel ini ya, jarang, hampir jarang, karena biasanya sudah diklasifikasikan dalam sebuah sidebar, footer, div kelasnya itu di dalam kontainer, sehingga memudahkan saya tanpa harus menggunakan atau menggunakan HTML yang pakai tabel. Nah, tergantung juga saat kita memiliki banyak menu. Nah, tabel ini berfungsi untuk itu. Ya, jadi kelihatannya akan lebih rapi gitu. Nah, seperti ini. Dia akan tampil seperti ini. Jadi lebih tertata rapi. Namun untuk membuat website ini kan kita perlu banyak pemahaman untuk bisa mempercantik layout kita. Oke, kita langsung studi kasus. Nah, studi kasus ini sudah pernah ya saya buat di komputer, di lab komputer di kampus. Nah, ini penggunaannya, ini pakai UL, ini pakai image juga, ini pakai image. Dan misalnya kalau saat kita tekan dia bisa, itu pakai tag A. Lalu ini search box. Nah, gets versus jobs ini adalah sebuah gambar gitu. Jadi FEB Februari 12 2007 ini ada tagnya juga dalam sebuah CSS. Ini bisa kita atur gitu. Nah, wrapper, header, dia akan kayak gini, semakin lama semakin banyak kan, wrapper, header, konten. Nah, kontennya itu seperti ini, isi situsnya gitu. Ini contoh situs artikel ya, bisa artikel, bisa berita. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, artikel IMG search tuh, dia jadi langsung ke gambarnya, langsung alternatif gambar. Jadi menggunakan tag B bold, P paragraf untuk sebagai deskripsi dalam sebuah tag tag wrapper tersebut. Kejauhan saya. Nah, ini sidebar, sampingnya itu saya udah pernah juga buat. Dengan setiap item sidebar memiliki judul. Pertama-tama dengan deskripsi singkat tentang situs dan sebuah menu navigasi berdasarkan kategori. Nah, ini kan bisa kita lihat sendiri, dia pakai tag UL, unordered list nih. Nah, saat listnya ini bisa kita tekan, kita tinggal tambahin tag A saja, mudah nih seperti ini. Nah, ini dibuat kayak gini karena lokasi yang ingin ditentukan belum ada, sehingga dikosongkan. Oke, kita lanjut. Nah, footer. Nah, ini saya buat kayak gini, lebih cantik seperti yang tadi. Ini footer, kita bisa lihat. Nah, tuh, ini footer saya. Nih, bisa lebih cantik. Nah, dengan tag add copy, udah selesai. Tuh, bisa lebih bagus. Ini kenapa ya? Kenapa dia ke atas terus?
Nah, ini tag yang udah dikerjakan sebelum-sebelumnya. Dan ini markup HTML. Nah, ini proses codingnya nanti, misalnya URL-nya bisa dilihat validasi pengujian HTML sudah layak apa belum. Nah, inilah validasi markup HTML. Nah, bisa dilihat bahwa kedetek itu dokumennya ini HTML, UTF ini encodingnya, ini pakai meta name. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Oke. Semantik. Makna yang terkandung dalam kata dalam tag HTML. Tabel. Mari kita lihat semantik. Udah selesai. Langsung CSS cascading style sheet. Nah, CSS inilah yang paling penting dalam membuat website agar kelihatan lebih cantik dan lebih keren. Nah, dalam pembuatan CSS kita perlu berhati-hati agar tidak malah ngeruin semua website, semua tag. Sehingga kita harus tahu selektornya mana yang kita pilih. H1 kah, H2-nya kah, di tag mana dia yang perlu kita ubah. Contohnya di tag all-nya dia akan seperti apa. Oke, kita gabung aja. CSS adalah kependekan dari cascading style sheet, berfungsi untuk mempercantik, bener, mempercantik penampilan HTML. Nah, dalam kode CSS berikut, nah ini bisa terlihat selektor, properti, dan value. Value itu harganya, maksudnya backgroundnya mau dibuat kayak mana, warna biru, warnanya mau dibuat warna apa, warna merah. Nah, itu sebagai properti. Properti itu mana bagian yang mau diganti, itu apa aja, misalnya contohnya kayak itu backgroundnya. Nah, selektor ini adalah elemen tag HTML yang ingin diberi style gitu. Jadi dalam HTML ini ada 3 jenis ya, ada 3 jenis CSS. Inline. Nah, inline dia di dalam tag itu sendiri. Misalnya H1, kita tinggal tambahkan style saja. Style, terus dia akan seperti kayak gini. Color, klik red. Udah selesai. Nah, kalau yang internal, nah internal dia di bawah head. Nah, ini dibilang tadi saat head itu adalah berisikan contoh JavaScript, kedua title, yang ketiga meta, dan style juga, style CSS. Mau bagaimana CSS yang akan kita buat begitu. Nah, eksternal ini menggunakan file baru gitu, file yang ada di luar dari tag HTML itu sendiri. Jadi dan dia nanti akan seperti ini, link rel, style sheet, ada ref-nya, lalu file css.css. Nah, dia akan terpanggil maka memenuhi segala kriteria di dalam tag HTML kita. Oke, lanjut box model. Nah, ini seperti mau buat apa ya, class box. Ada yang juga boxnya pakai HTML seperti ini, color yellow gitu. Kita lihat padding. Nah, pakai padding ini jarak antara satu box dengan box yang lain, itu gunanya padding, atau kontainer satu dengan kontainer lain. Dalam sebuah website, padding ini sangat berguna untuk pengklasifikasian atau pengelompokan sebuah tag, divisi di dalam sebuah HTML. Jadi contohnya seperti ini ya, ini contoh sederhana saja. Nah, itu akan PX ini pixel ya, pixel margin itu
kayak batas gitu, margin kiri kanan. Nah tuh, top, bottom, right, left. Nah ini kalau begini marginnya 20 pixel ke atas, 30 pixel ke kanan, dan 40 pixel ke bawah. Jadi disesuaikan gitu. Nah inilah yang perlu kita pelajari juga dalam pembuatan tag HTML. Saat foto atau gambar yang kita masukkan dalam tag HTML itu terlalu besar resolusinya, maka kita akan bisa mengecilkannya atau mengepaskan gitu. Ngeceknya dari CSS. Jadi kelihatan nanti akan lebih ke kotak-kotak dan bisa juga berisikan sebuah pendeskripsian sebuah barang. Tuh. Nah, border ini juga properti untuk memberikan garis tepi pada elemen. Nah, misalnya garisnya itu kayak kop surat kan, kita ada garis gitu di atas. Nah, border ini berguna untuk itu. Nah, contohnya ini seperti ini juga. Garis hitam ini adalah border. Nah, kalau bordernya 1 pixel, dia lebih tipis. Semakin tinggi, maka semakin besar. Of course. Oke, lanjut untuk CSS. Nah, saat kita klik kanan dalam sebuah Google Chrome sebagai web search atau searching engine, maka saat kita menginspek elemen, dia akan tampil seperti ini. Skema box modelnya. Nah, website kita. Contoh, saya akan melihat ini. Inspect. Maka akan tampil di sini. Tuh, displaynya. Nah, ini dia. Padding 5600, 12, 10. Nah, ini dia paddingnya atau batasannya, bordernya, marginnya. Nah, jadi dia lebih fokus ke tengah sini login mahasiswanya gitu. Jadi nampak ya, sama seperti yang ada di modul. Nah, ini beda kasus gitu. Oke, kita lanjutkan tipografi. Nah, pada kesempatan tipografi ini adalah jenis-jenis font. Ya, kita dalam sebuah website akan terpaku dalam Times New Roman sebagai font default dari desain web. Nah, di file CSS ini kita bisa ganti-ganti pakai font family, of course. Nah, font family ini kalau dari tag inline itu sebagai style sheet. Style sheet CSS itu jadi di inline bisa dia menggunakan text style, lalu di dalam internal juga bisa dia pakai font family langsung. Dia tergantung di mana divisi yang ingin kita ganti ataupun keseluruhan. Nah, kalau keseluruhan kita tinggal tandakan bintang, lalu buka kurung kurawal, lalu kita buat font family, Calibri, Arial, tergantung font yang kita inginkan. Bisa dilihat di internet font-font yang cantik dan menarik untuk website. Oke. Nah, ini salah satu jenisnya ya. Sans serif. Nah, sans serif ada yang berbeda juga tuh. Font size. Ukurannya gitu. Ketebalan, letter spacing itu jaraknya ataupun spasi dalam sebuah kata-katanya. Jadi kalau misalnya kelihatan lebih besar, letter spacingnya ini diperbesar gitu. Nah, text align ini menggunakan tag CSS juga. Jadi dia di dalam text align ini bisa membuat kita kata-kata ataupun deskripsinya bisa ke kiri ke kanan, tergantung situasi. CSS image. Nah, background image bisa kita buat juga seperti ini. Nah, contohnya dia akan seperti ini. Oke, kita lihat dulu sini. Nah, saat kita klik masuk, oke. Saat ini gagal ya. Nah, sebentar ya teman-teman.
Oke. Dalam pembuatan tag HTML ini memang diperlukan banyak direktori dan kita harus tahu di mana semua editing program. Oh ini ya, toko Vision Free Online. Nah, toko Vision. Nah, begitu. Nah, ini yang kemarin tentang UAS company profile. Oke. Sampai ke sini dia. Nah, ini footernya ini sudah pakai CSS ya, lebih cantik. Nah, saya akan menampilkan HTML saya. Open in some line text. Saya akan untuk terakhir kali saya akan menunjukkan. Nah, ini dia meta charset UTF ini untuk meta, untuk viewport gitu. Meta name viewport untuk cara pandang kita. Kontennya width sama dengan device kurang width. Jadi tergantung device-nya, jika kita nengoknya dari handphone atau dari laptop, dia akan ke di tag itu tidak lebih atau tidak kurang. Nah, titelnya De Leon Cafe, saya membuat cafe ini pakai teks CSS dan font Awesom buat lebih cantik. Nah, ini header. Nah, ini seperti saya bilang, dia akan seperti ini, pakai tag header gini sebagai komentar. Membuat komentar ini seperti ini, jadi kita tahu tag yang akan kita buat gitu. Nah, ini ul atau unorder list, dia pakai ingin Facebook, div class, header, tutup. Oke, dia pakai saya pakai medsos, container. Lalu ini menu, service, contact. Ini banner halaman tengah. Nah, saya buat coffee shop. Nah, P ini paragraf, B ini bold, strong ini memperkuat sebuah paragraf itu agar lebih nampak jelas. Ini service, dia pakai ini permainan CSS aja menurut saya. Kalau div ini kalau tanpa CSS ini nggak ada apa-apanya, cuman kosong gini doang tuh sampai 92 doang. Berbeda hasilnya kalau misalnya kita nggak pakai CSS. Nah, dia CSS-nya saya pakai CSS di luar, eksternal, tidak pakai CSS dalam, sehingga lebih memudahkan untuk tag-nya. Oke, kita open in browse. Oke, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini kenapa bisa nampak ada logo WhatsApp, Instagram, dan Facebook? Ini menggunakan font Awesome dari internet. Nah, bisa dilihat di YouTube juga. Nah, ini juga pakai inherit. Nah, gimana caranya kok bisa kayak gini, kok keren gitu. Nih menunya, ini service-nya, tuh ada copyright juga, restoran, kontak, menu, reservasi. Nah, mari kita lihat file CSS-nya. Nah, open with sublime text. Nah, stylenya kan seperti ini. Jadi tag-nya itu, nah paddingnya berapa, marginnya berapa, medsosnya berapa, header, kita cepat aja karena sudah durasi hampir 1 jam. Banner. Nah, jadi untuk membuat ini
saya perlu eh, referensi juga dari eh, HTML lagi. Contohnya ya membuat sebuah HTML, saya contoh Michaels. Nah, untuk biar supaya dapat dapat referensi, kita inspect element, kita klik kanan, inspect element. Nah, lalu tag HTML yang ada dalam sini bisa kita ubah-ubah dengan font seperti ini ataupun tag yang seperti ini. Nah, saya menggunakan metode seperti itu karena untuk yang satu-satu saya akan kesulitan. Nah, tinggal saya klik kanan nih, tuh edit HTML atau copy elemen. Tuh, kalau selektor doang ke selektor doang, dia style ya tagnya doang. Nah gitu. Untuk pemberlakuan sistem dalam HTML ini kita perlu melihat referensi website-website yang telah jadi, lalu kita kulik-kulik kembali di rumah agar memudahkan kita untuk membuat website baru. Nah, akan jadi seperti ini. Icon, footer, BG loader. Nah, harusnya sini ada BG loader ya. Jadi dia kalau tidak ada internet dia akan muter terus, muter kayak seperti loading gitu di dalam HTML-nya. Nah, tapi kalau tidak ada loader ini, karena saya hapus tag loadernya biar bisa dilihat sama-sama begitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kesalahan kata maupun pelafalan kata yang saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.